Shalom saudara, saat ini kita sedang merasakan bersama situasi sesak dan kepedihan oleh pandemi gelombang kedua yang melanda kita. Saya sendiri masih di dalam suasana duka, karena 3 hari sebelum suara gembala GKI ini ditayangkan kepada kita, adik kandung saya tercinta melalui infeksi COVID yang Tuhan izinkan terjadi padanya, Tuhan panggil pulang dia ke pelukannya yang maha damai dan abadi. Berita itu sendiri saya dapatkan justru ketika saya sedang melayani pemakaman salah seorang anggota jemaat yang Tuhan panggil pulang ke surga, juga melalui COVID yang menginfeksi dirinya. Namun kita tetap bersyukur. Di tengah-tengah kesesakan dan kepedihan, Tuhan tetap peduli kepada kita. Tanda kepedulian Tuhan paling jelas dapat kita tangkap melalui kehadiran firman-Nya bagi kita. Firman-Nya menguatkan kita, memberi kita pengharapan bahwa kita harus tetap melanjutkan hidup dan berkarya baginya selagi kesempatan masih ada. Mari kita segera mendengarkan firman Tuhan. Silakan saudara membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kehadiran Tuhan selalu nyata bagi kami. Kehadiran Tuhan yang paling jelas dapat kami nikmati melalui firman-Mu yang tidak pernah henti menyapa kami. Kehadiran firman-Mu menunjukkan bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Tuhan, segera kami akan menikmati sapaan-Mu lagi. Biarlah kami diberkati, dihidupi, dan disegarkan oleh-Mu melalui sabda-Mu yang berkuasa. Amin. Saudara, Benyamin Eliah Mays adalah seorang pendeta baptis yang menjadi penggerak hak asasi manusia di Amerika Serikat, sekaligus sebagai peletak dasar intelektual bagi gerakan hak-hak sipil di negeri Paman Sam itu. Ia juga menjadi mentor spiritual yang sangat berpengaruh bagi Martin Luther King Jr., sang legenda itu. Dr. Benjamin Mays pernah berkata, "Tidak bisa menggapai bintang bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun tidak mempunyai keinginan menggapai bintang sangatlah memalukan. Mati dengan impian yang tidak tercapai bukanlah suatu bencana. Namun tidak memiliki mimpi sama sekali adalah suatu malapetaka." Benjamin Mays benar. Kita harus memiliki mimpi. Mimpi sangat berarti bagi pembangunan hidup kita. Mimpi merupakan jembatan yang kita bangun untuk menghubungkan masa kini kita dengan masa depan kita. Mimpi menjadi arah kemana kita akan pergi. Harus diakui, mimpi merupakan awal dari terwujudnya hal-hal besar di sekitar kita. Pesatnya perubahan dunia yang terjadi didahului oleh mimpi-mimpi besar. Karena mimpi besar Thomas Alva Edison, saat ini kita dapat menikmati banyak kemudahan dengan menggunakan berbagai peralatan listrik. Karena mimpi besar Wright bersaudara, kita dapat pergi dalam waktu yang relatif singkat ke belahan dunia lain dengan menggunakan pesawat terbang. Karena ada pemimpi seperti Bill Gates, kita bisa dengan mudah mengoperasikan komputer dengan memakai Windows. Kalau tidak ada pemimpi besar seperti Martin Luther King Jr., mungkin orang-orang kulit hitam di Amerika sampai sekarang masih belum bisa duduk bersama-sama kaum kulit putih di gereja. Kalau tidak ada pemimpi besar seperti Soekarno-Hatta dan kawan-kawan, mungkin sampai sekarang bangsa kita belum menjadi bangsa yang merdeka
dan berdaulat. Maka benarlah mimpi sangat penting bagi kemajuan kehidupan. Namun bagaimana jadinya seandainya mimpi kita seakan-akan buyar? Bagaimana jika oleh suatu peristiwa mimpi kita seolah-olah padam? Saudara, inilah yang dialami oleh Yusuf. Sebagaimana kita lihat di dalam bacaan kita barusan. Tukang mimpi. Itulah julukan yang diberikan kepada Yusuf oleh saudara-saudaranya. Julukan itu bukan mengada-ngada. 2 kali Yusuf memimpikan hal yang luar biasa. Mimpi pertama berisi peristiwa di mana ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Berkas gandum Yusuf tegak berdiri dan berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Dalam mimpi kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Tidak ada petunjuk dalam nas kita yang menjelaskan apakah mimpi Yusuf itu bersifat supranatural. Namun peristiwa-peristiwa kemudian memperlihatkan bahwa mimpi Yusuf tersebut merupakan nubuatan. Yang jelas, ketika kedua mimpi itu diceritakan Yusuf kepada ayah, ibu, dan saudaranya, segera mereka menafsir bahwa Yusuf akan menjadi seorang yang berkuasa atas mereka. Tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh kakak-kakak Yusuf. Dibakar oleh rasa iri yang sudah ada di hati mereka sebelumnya, mimpi-mimpi itu membuat mereka semakin membenci Yusuf. Rencana jahat pun dibuat. Walau tidak jadi membunuh Yusuf seperti rancangan sebelumnya, mereka tetap menganiaya Yusuf sehingga Yusuf menderita. Jubah kebanggaan Yusuf, pemberian ayahnya, mereka koyak. Mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur kering dan kemudian menjualnya sebagai budak. Saat itulah terasa seolah mimpi Yusuf yang indah menjadi sirna. Ratapannya yang menyayat minta tolong, sebagaimana terlihat dalam Kejadian pasal 42 ayat 22, memperlihatkan bahwa Yusuf merasa seakan-akan mimpinya sudah buyar oleh kesulitan dan penderitaan yang dialaminya. Bagaimana mungkin akan sujud saudara-saudaranya menyembah kepadanya kalau ia terpisah dari mereka? Bagaimana mungkin ia akan berkuasa atas saudara-saudaranya jika saat ini ia menjadi budak? Bagaimana mungkin ada budak yang menjadi penguasa? Tetapi, apakah mimpi Yusuf benar-benar sudah mati? Ternyata tidak. Saudara, penderitaan ternyata seringkali bukan merupakan akhir dari sebuah mimpi indah, melainkan justru sebagai embrio terwujudnya mimpi itu. Apa yang dialami Yusuf ketika ia dianiaya oleh kakak-kakaknya justru merupakan awal di mana mimpi besarnya berada dalam proses untuk diwujudkan. Pengoyakan atas jubahnya yang maha indah itu justru merupakan awal di mana mimpi Yusuf mulai diwujudkan. Perbudakan atas dirinya merupakan jalan yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan mimpi Yusuf. Allah menjalin perwujudan mimpi Yusuf lewat penderitaan. Memang terwujudnya suatu mimpi seringkali menuntut penderitaan dan pengorbanan. Seseorang pernah berkata, "Jikalau Anda tidak bersedia berkorban dan menderita, lupakan saja impian Anda. Semakin besar impian Anda, semakin besar pula pengorbanan dan penderitaan Anda." Lantas, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah penderitaan yang seolah-olah membuyarkan impian itu?
Jawabnya adalah komitmen terhadap impian itu. Jangan tinggalkan impian itu. Tetap pegang erat impian itu, apapun yang terjadi. Dalam hidup ini, hanya sedikit orang yang mampu memegang teguh impiannya di tengah-tengah kesulitan. Padahal, sekali lagi, seringkali kesulitan dan penderitaan merupakan awal atau bagian dari proses terwujudnya mimpi itu. Peganglah impian Anda dengan teguh di tengah-tengah kesulitan sekalipun, sebagaimana kesulitan yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi. Dengan Tuhan di pihak kita, impian kita dapat terwujud. Dengan Tuhan berkenan kepada kita, impian kita dapat terrealisasi. Sebagaimana mimpi Yusuf yang Tuhan telah wujudkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan tetap berpihak kepada kami. Tuhan, kami sadar dan merasa bahwa seringkali seolah-olah mimpi kami buyar, mimpi kami padam ketika kami berhadapan dengan penderitaan dan kesulitan hidup. Padahal sesungguhnya seringkali penderitaan dan kesulitan hidup itu justru merupakan embrio yang Tuhan ciptakan untuk mewujudkan impian kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap berharap padamu, bersandar kepadamu, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menolong kami untuk tetap berharap bahwa impian kami tidak mati dan suatu saat kelak terwujud oleh anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.